Halo, kenalin nama saya Grace Tria Siuling dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Selamat menyaksikan, bye. Komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapatan, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam situasi spesifik oleh Kreitner dan Kinnicky dinamakan communication competence atau kompetensi komunikasi. Communication competence ini menjadi payung dari kemampuan dan keterampilan komunikasi, terdiri dari 5 unsur yaitu assertiveness, aggressiveness, non-assertiveness, non-verbal communication, dan active listening. Studi kasus mengenai komunikasi interpersonal. Pak Edi Bramantio, seorang manajer pada sebuah perusahaan yang ternama, beliau memiliki kompetensi yang unggul di bidang tugasnya. Namun satu hal yang selalu dikeluhkan oleh stafnya, beliau memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang kurang memadai. Kemampuan komunikasi interpersonal Pak Bram yang buruk membuat hubungan Pak Bram dengan rekan sejawat dan stafnya kurang harmonis. Kemampuan komunikasi interpersonal yang buruk tersebut terlihat pada sikap beliau yang sering tidak mampu mengendalikan emosi ketika berdiskusi atau berbicara. Beliau sering meremehkan orang lain, dan beliau sering bersikap sinis ketika berkomunikasi. Saat Pak Bram memberikan perintah tugas kepada karyawan, terkadang karyawan sulit memahami isi dari perintah tersebut yang menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karyawan menjadi salah menafsirkan apa yang diperintah atasan, dan atasan pun yaitu Pak Bram hanya bisa memerintah bukan mengajarkan atau mengayomi para karyawannya. Karyawan pun hanya bicara secukupnya sesuai yang diperintahkan. Terlebih lagi, Pak Bram kurang dekat dengan para karyawan sehingga para karyawan tertutup oleh beliau yang selalu emosional. Berdasarkan pemahaman di atas, kita dapat menganalisa permasalahan yang timbul pada kasus Pak Bram. Meskipun beliau memiliki pengetahuan teknik komunikasi efektif yang cukup, tetapi ternyata kepribadian beliau yang buruk, temperamen, sombong, sinis merupakan salah satu faktor internal yang berpengaruh pada proses komunikasi. Kepribadian berpengaruh terhadap proses ideasi seseorang, pemikiran, perencanaan, dan pengorganisasian pesan yang akan disampaikan kepada lawan bicara. Kepribadian yang buruk akan berpengaruh terhadap proses ideasi yang pada akhirnya akan menghasilkan pesan yang buruk pula. Yang dimaksud komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, umpan balik mengenai masalah yang akan dibicarakan yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku. Dikaitkan dengan kasus di atas, Pak Bram dan karyawan terjadi kesalahan komunikasi atau miscommunication. Pak Bram sebagai komunikator hanya memberi perintah dan hanya berbicara secukupnya tanpa melihat reaksi dan umpan balik karyawan selaku komunikan. Karyawan selaku komunikan salah menafsir apa yang diperintahkan Pak Bram yang membuat terjadi kesalahpahaman. Dasar dari komunikasi interpersonal adalah melihat efek yang timbul setelah melakukan komunikasi. Efektif atau tidaknya komunikasi dilihat dari hasil yang ditimbulkan. Apakah dapat merubah perilaku komunikan ke arah positif atau gagal komunikasi dan buruknya reaksi komunikan. Apa yang kita sampaikan harus benar-benar dimengerti oleh lawan bicara kita, sehingga masalah komunikasi yang efektif antar sesama manusia memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif juga perlu dilandasi dengan niat yang tulus dari komunikator, serta sikap berpikir positif terhadap lawan bicara.